Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Jihan Febrina. Biar lebih chill, panggil aku Jian ya. Oh iya, aku mahasiswa jurusan akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persatuan Guru Republik Indonesia Sukabumi. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan, semoga enjoy ya. Nah, aku di sini mau sharing tentang konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi syariah. Oke, sebelum ke inti videonya, gimana sih sebenarnya Islam memandang sebuah harta? Nah, Islam memandang harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, khususnya terkait dengan harta dan kepemilikan dalam Islam. Harta, menurut bahasa, adalah apa-apa yang kamu miliki dari segala sesuatu. Sedangkan harta, menurut istilah syariah, setiap apa yang dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan, atau konsumsi dan hibah. Next, ada konsepsi harta dalam Islam. Nah, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ghina, yang berarti tidak ada kebetulan, dan dikenal sebagai al-ghaniyu, berarti diri cukup, yang merupakan salah satu atribut Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Yang artinya, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Quran Surat Al-Hajj ayat 64. Selanjutnya, firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasha yazhibakum wa yastakhlif min ba'dikum may yasha kama ansha'akum min dzurriyyatin qaumin akharin. Yang artinya, Tuhanmu lah yang maha kaya lagi penuh rahmat. Jika menghendaki, Dia akan memusnahkanmu. Selain itu, Dia akan menggantikanmu dengan yang dikehendakinya, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari golongan lain. Quran Surat Al-An'am ayat 133. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kekayaan dalam Islam terdiri atas dua elemen kehidupan, yaitu yang bersifat jasmani dan rohani. Sisi pertama menggambarkan dimensi yang bersifat material yang dikenal sebagai mal atau dalam jamaknya sebagai amwal atau harta. Selanjutnya, ada 3 konsep dasar yang perlu dipahami dalam masalah harta ditinjau dalam kerangka Islam. Yang pertama, harta adalah titipan, bukan milik kita. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Quran Surat An-Nur ayat 33.
Itu berarti uang, harta, dan kekayaannya bukanlah milik kita. Karena tidak ada harta ataupun uang yang akan kita bawa ketika menghadapi ilahi Robbi. Harta hanyalah sebagai amanah yang harus dijaga. Dan yang kedua, perolehan, pengelolaan, dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariat dari sudut pandang Islam. Pertanggungjawaban seseorang atas harta yang pernah dimiliki dilihat dari dua sudut. Pertama, dari mana dan bagaimana mendapatkannya. Kedua, kemana dan bagaimana ia mempergunakannya. Dan yang ketiga, menata dan merencanakan uang tidak terbatas kebutuhan duniawi. Kehidupan manusia yang sesungguhnya bukanlah kehidupan di dunia. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan kelak di akhirat. Selanjutnya, konsepsi kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan harta adalah hubungan antara manusia dan harta yang ditentukan oleh syara dalam bentuk perlakuan khusus terhadap harta tersebut yang memungkinkan untuk mempergunakannya secara umum hingga ada larangan untuk menggunakannya. Nah, itu tadi kan pengertian dari kepemilikan. Nah, ada juga loh pengertian secara bahasa dan juga istilah. Secara bahasa, kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Secara istilah, kepemilikan adalah penghususan hak atas sesuatu tanpa orang lain dan ia berhak untuk menggunakannya sejak awal kecuali ada larangan syar'i. Pembagian harta menurut boleh tidaknya dimiliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, harta yang tidak dapat dimiliki dan dihak milikan orang lain. Contohnya seperti jalan, jembatan, taman kota, dan lain-lain. Dan yang kedua, harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syariat. Harta ini dapat diperoleh jika individu termasuk dalam kelompok yang berhak menerimanya. Dan yang terakhir, harta yang dapat dimiliki dan dihak milikan kepada orang lain. Harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang. Pemilikan harta secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, milik sempurna, yaitu materi dan manfaat harta itu dimiliki oleh seseorang. Misalnya, seseorang memiliki rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan dia boleh memanfaatkannya secara bebas. Dan yang kedua, milik yang tidak sempurna, yaitu seseorang hanya menguasai materi harta, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain seperti rumah yang diserahkan orang lain untuk disewa. Di dalam ekonomi syariah juga ada 3 unsur kepemilikan dalam Islam. Ada kepemilikan individu atau al-milkiyah, al-fardiyah. Dan yang kedua, kepemilikan umum atau al-milkiyah al-ammah. Dan yang ketiga, kepemilikan negara, milkiyah ad-daulah. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat jasa tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti disewa, ataupun karena konsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. An-Nabani 1990 mengemukakan dengan mengkaji secara komprehensif hukum-hukum syara yang menentukan kepemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada 5 sebab berikut ini. Yang pertama, bekerja. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Yang
4. Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. Yang kelima, harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun. Setiap individu memiliki hak miliknya menggunakan secara produktif, memindahkannya, dan melindunginya dari kemubaziran. Yang kedua, ada kepemilikan secara umum. Secara asal, harta benda boleh dimiliki. Namun, terdapat beberapa kondisi yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat publik. Contohnya seperti fasilitas umum, atau seperti jalan umum, jembatan, benteng, sungai, laut, museum, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Harta ini tidak dapat diprivatisasi dan dimiliki oleh individu, namun ia harus tetap menjadi aset publik untuk dimanfaatkan bersama. Next, yang ketiga, kepemilikan negara. Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijaksanaannya. Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara di mana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara. Oke, tadi kan kita sudah bahas harta secara umum dan juga unsur dalam ekonomi syariah. Ada juga nih memelihara harta dalam kepemilikan harta. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Dan yang kedua, memelihara harta dalam peringkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Dan yang terakhir, yang ketiga, memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. Oke, kita ke bahasan yang terakhir. Nah, di dalam ekonomi syariah juga ada yang namanya pembagian harta. Menurut para fuqaha atau ahli fikih, harta terdiri dari beberapa bagian. Tiap-tiap bagiannya memiliki ciri khusus dan hukum tersendiri. Yang pertama, ada mutakawim dan ghair mutakawim. Al-ammah al-mutakawim adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya dan diperbolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya, sedangkan al-mal ghairu al-mutakawim adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan sesuatu usaha,
Maksudnya, harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan manusia. Yang kedua, ada ikrar dan mankul. Mankul adalah harta yang memungkinkan untuk dipindah, ditransfer dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk fisiknya zat ataupun ain, berubah atau tidak dengan adanya perpindahan tersebut. Sedangkan ikrar sebaliknya, harta yang tidak bisa dipindah dari suatu tempat ke tempat lainnya seperti tanah dan juga bangunan. Yang ketiga ada mitsli dan kilmi. Al-mal, al-mitsli adalah harta yang terdapat padanannya di pasaran, tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya atas kesatuannya. Sedangkan al-mal, al-kilmi adalah harta yang tidak terdapat padanannya di pasaran, atau terdapat padanannya, akan tetapi nilai setiap satuannya berbeda seperti domba, tanah, kayu, dan sebagainya. Yang keempat, istikhlaki dan isti'mali. Al-mal, al-istikhlaki adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti aneka warna dan minuman, kayu bakar, BBM, uang, dan lainnya. Sedangkan al-mal, al-isti'mali adalah harta yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah pemaparan materi mengenai konsepsi harta dan kepemilikan dalam Islam. Nah, jadi kesimpulannya di mana dalam konsepsi Islam kepemilikan mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga banyak ilmu yang bisa diambil dan buang keburukannya dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.